Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius. Energinya terkait tentang apakah dia rindu padamu? Dia ini ya tergantung orang yang kamu pikirkan ya. Jangan tanya sama siapa, tanya sama saya. Orang yang kamu pikirkan sekarang ini siapa? Entah pacar, atau mantan kamu, atau mungkin seseorang yang kamu suka, gebetan. Nah, kita lihat apakah dia memang rindu sama kamu atau enggak. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fast versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa nggak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aqua, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, orang yang kamu pikirkan di sini, apakah dia rindu padamu, Aquarius? Kita lihat gimana dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Aqua. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Nine of Swords, Seven of Swords, Six of Pentacles, The Hangman, Four of Wands, Three of Pentacles, Seven of Wands, Five of Pentacles, dua lagi. Oh, Knight of Wands. Ini sih saya ngelihat buat kalian yang memiliki hubungan yang gak baik ya. King of Swords. Entah ini terkait mantan atau apa, tapi hubungan kalian gak baik di sini. Oke, Aqua, apakah dia rindu pada kamu? Saya ngelihat di sini sih dibandingkan rindu, saya ngeliat dia tuh kayaknya benci banget sama kamu, Aquarius. Benci, dan dia punya rasa dendam yang sangat mendalam ya. Dendam ini bukan berarti dia mau balas dendam. Ingat loh ya, tergantung orangnya. Dia dendam ini karena sakit hati dengan sifat atau mungkin keputusan yang kamu ambil sebelumnya. Contohnya gini ya, misalnya contoh, taruhlah kamu jadian sama dia, terus tiba-tiba kamu memutuskan dia. Atau misalnya tiba-tiba kamu meninggalkan dia, atau PHP-in dia, atau mungkin kamu putus begitu aja, tapi kamu gak ada rasa kayak sedih, galau, dan sebagainya. Nah, di sini dia tuh sakit hati. Ibarat kata dia ngira kalau kamu itu pria atau wanita yang baik. Dia itu ngira kayak kamu tuh mungkin bakal galau ya setelah memutuskan atau menyesal, tapi yang ada bukannya galau, kok kamu malah kayak happy gitu. Jadi dia agak gondok dengan keputusan atau mungkin dengan langkah yang kamu ambil sebelum itu. Jadi saya lihat di sini sih dia sama sekali nggak rindu. Saya lihat sedih, saya lihat dia tuh nangis ya. Nangisnya itu bukan nangis biasa loh, nangisnya sampai sesenggukan ya.
Dan dari peristiwa yang terjadi ini, saya lebih ngelihat dia itu dimana ingin melupain kamu, ya, yang dimana dia tuh nggak mau ada sangkut pautnya sama kamu lagi. Kayaknya nih dari putusnya hubungan kamu, atau mungkin dari tidak jadinya hubungan kamu dengan gebetan, mungkin kamu pilih gebetan yang lain, dia sakit hati dan sebagainya. Ingat ya, di sini dia sakit hati, dendam bukan berarti dia mau balas dendam, tapi lebih ke arah balas dendamnya dengan cara dia ingin ngebuat hidup dia bahagia. Ya mungkin di awal bakal sedih, nangis, tapi lambat laun saya ngelihat dia bisa, emosinya bisa stabil, normal kembali kok Aquarius, ya. Jadi permasalahan dari gejolak emosinya ini sih saya ngeliat cuma di awalnya aja ya, karena mungkin kejadiannya baru awal ya, tapi lambat laun dia bisa stabil ya, dan mengkondisikan emosinya tidak seperti itu lagi. Ya bagus sih aku ngelihatnya. Oke, dari bottom of the deck-nya, nah dari sini, dari kemalangan percintaan yang dia alami, awalnya mungkin dia itu kayak ngerasa dia satu-satunya yang menderita, cuman lambat laun dia ngerasa ya dia tuh kayak nggak bisa begini terus, ya. Jadi ya Aquarius, kalau kamu bertanya terkait dia rindu kamu atau enggak, ya maaf nih, aku lihat dia sama sekali tidak merindukan kamu. Yang ada dia sangat sakit hati dengan sikap dan perlakuan kamu, hingga pada akhirnya dia belajar dari keadaan itu, dia mencoba untuk menenangkan diri ya. Saya lihat tuh ya banyak deket sama Tuhan ya. Kayaknya sejak kejadian itu dia jadi rutin rajin ibadahnya, mungkin sampai vegetarian, puasa, untuk mendekatkan diri sama-sama Maha Kuasa. Lambat laun pun hidup dia jadi normal lagi, ya. Malah kesannya yang kulihat sekarang, hidup dia tuh kayak happy nanti lama-lama, ya. Dan lama-lama hidup dia juga happy sendiri. Bahkan dia ngerasa kayak gue bahagia tanpa si Aquarius. Nah, seperti itu kurang lebih, ya aku ya. Jadi di sini saya ngelihat mungkin di awal kamu masih menjadi dunianya, tapi dunia yang ibarat kata kebencian dan sakit hati serta dendamnya, ya, dalam dunia dia. Cuma lambat laun dia bisa menerima itu. Tenang ya, aku lihat di sini dia nggak ada buat main cara kotor atau balas dendam ya. Cuma dendamnya ini kayak ke arah kesel dan benci, ya. Dendamnya ini yang dia pakai ya, dia ngebuat diri dia itu happy, ya good, ya bagus dia bisa seperti itu, ya. Karena ya yang namanya kita hidup ya, kalau kita berdealing dengan seseorang kan gak selalu kita bertemu dengan orang baik Aquarius. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang memang tidak tepat, ya. Jangankan dia, saya juga pernah bertemu dengan orang yang tepat, yang gak tepat, tapi ya tergantung dari diri sendiri ya, bisa menerima keadaan atau enggak. Kalau dikuasai emosi terus ya lama-lama kita bukan hidup bahagia, tapi kita bakal menderita, ya. Oke. Dan di sini saya ngelihat ya Aquarius, dia lebih menyayangi dirinya sendiri, dia lebih mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia nggak mau terlalu mencintai orang. Jadi kayak dari keadaan ini dia belajar, sebelum dia jatuh cinta sama orang lain, dia harus mencintai dirinya terlebih dahulu sendiri. Jadi itu yang kayak ngebuat dia buat ke depan nih, kalau saya lihat meskipun dia jatuh cinta lagi sama orang, dia lebih jatuh cintanya itu kayak cuma sekedarnya, ya. Jadi nggak mau kayak sebelum-sebelumnya lagi, ya. Oke, ada kartu perfect timing, satu kartu lagi, autumn ya. Jadi di sini sudah waktu yang tepat, dia harus melupakan kamu, menerima keadaan, karena dia ingin menjemput kebahagiaannya sendiri, walaupun bukan tentang cinta lagi, walaupun dia harus merelakan kamu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih, ya. Jadi dari energi ini kamu nggak bisa mengharapkan lebih ya, dia merindukan kamu, ya. Ini momennya sih lebih tepat buat kalian yang putus, atau mungkin kalian mengambil keputusan yang salah hingga kamu gak bersama dengan dia. Itu aja sih untuk kamu Aquarius, semoga energinya resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.